Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dimanapun antum berada, masih diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah, baik itu yang kecil maupun yang besar. Meskipun hanya membuka YouTube kemudian hanya menyimak, maka apabila niatnya ikhlas, maka itu adalah hal ibadah. Apalagi kita masih berada di bulan-bulan haram. Nah, kita masuk di bulan haram yang terakhir, atau bulan haram yang pertama di tahun yang baru, yaitu bulan Muharram. Di bulan Muharram ini kok saya lihat terjadi perbedaan viewer. Kalau pas lagi Khulasan Nurul Yakin yang nge-view 70-an, 70, bahkan ada yang 80. Saya kira yang dari luar JIC sepertinya sedikit, cuman yang dari JIC banyak kayaknya. Tapi kalau pas tafsir yang nge-view tuh 30-an. 30-an dari berapa? Dari kelas 9 putri itu 20, kelas 9 putra 18, 48. Nah, 48 harusnya. Tapi kalau kelas Nurul Yakin, saya kira mungkin semuanya nge-view sampai 78. Siapa tuh yang nge-view? Yang separohnya dari luar sampai 80-an. Tapi kalau pas tafsir yang nge-view tuh sedikit banget. Bahkan pernah sampai cuman 10 tok. Cuman 10 aja. Nah, apabila ini tidak didasari dengan niat yang ikhlas, baca sendiri juga bisa, ya juga bisa. Iya sih, ya juga bisa. Apalagi nggak dibaca tambah bisa juga. Nah, tapi ya niatkanlah ini sebagai menunaikan amanah sebagai seorang santri. Apakah menunaikan amanah itu bukan ibadah? Ibadah. Menunaikan amanah itu ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati seorang yang baik akhlaknya itu adalah yang qawiyul amin, sebagaimana yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Qasas ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Syuaib dan bertemu dengan putrinya Nabi Syuaib. Putrinya Nabi Syuaib mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, pekerjakanlah dia, sesungguhnya dia qawiyul amin, seorang yang kuat lagi amanah." Berarti amanah adalah salah satu sifat yang terpuji, salah satu sifat dari sifat-sifat Nabi. Lanjutkan. Hari ini kita akan memasuki bab yang selanjutnya, yaitu bab masih di bab tentang makanan yang diharamkan tapi yang berasal dari tumbuhan. Makanan yang diharamkan yang berasal dari tumbuhan yang memabukkan atau yang membahayakan. Rasulullah SAW pada bersabda, semua yang memabukkan dalam jumlah yang banyak, maka yang sedikit pun juga haram. Perlu digarisbawahi di sini apabila tidak ada kemaslahatan yang ingin ditempuh atau kemudaratan yang ingin dihindari. Ini apabila tidak ada faktor-faktor eksternal yang lain, maka yang sedikit pun itu tetap haram. Apapun namanya, entah itu bintang lah, entah itu ciu lah, entah itu cem-ceman lah, entah itu anggur lah. Pokoknya itu yang sedikit maupun banyak, apabila dia pada saat dia banyak memabukkan, berarti ketika sedikit dia tetap haram. Meskipun kalau diminum sedikit mungkin dia tidak mabuk, tapi dia tetap haram. Misalnya minum alkohol, minuman keras lah. Minuman keras tuh ya bukan es batu ya, maksudnya minuman keras ya. Misal mereknya Topi Miring namanya. Kok tahu merek-mereknya? Pernah lihat? Pernah lihat? Nggak tahu, lupa tadi mana. Atau Bintang, kalau Bintang di Indomaret ada. Tulisannya sih alkohol 0%, tapi kalau setahu saya Bintang itu dulu tuh minuman keras. Dia minumnya mabuk jika dia minum 1 botol.
Kalau dia minum cuma setengah cangkir, dia tetap haram. Tapi ini kalau tidak ada mudarat atau tidak ada kemaslahatan yang ingin ditempuh. Kalau apabila ada kemaslahatan yang ingin ditempuh, maka ini ceritanya lain, ya. Nah, nanti kita bahas insya Allah. Intinya pada saat ini hukum asalnya adalah seperti itu. Dan masuk padanya dua jenis pokok, yaitu satu yang memabukkan. Memabukkan yang gimana? Yang menghilangkan akal, yang orang yang mengkonsumsinya tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, baik caranya ngelantur, sulit dipahami. Nah, itu namanya memabukkan. Orang mabuk. Pernah lihat orang mabuk ya? Belum pernah, alhamdulillah kalau belum pernah. Jangan sampai pernah ya. Nah, maka semua yang memabukkan adalah haram dengan berbagai jenisnya. Entah itu tanaman apa namanya terserah, yang penting kalau dia memabukkan maka dia haram. Entah itu namanya khamr atau anggur dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, semuanya itu haram. Bahwasanya orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr, kemudian berjudi, kemudian mengundi nasib dengan panah, kemudian adalah perbuatan syaitan, mengundi nasib dengan panah. Kalau kita sekarang mungkin tidak mendapati mengundi nasib dengan panah, tapi kita mendapati jenis yang sama. Misal orang main ular tangga, tahu ular tangga ya? Ular tangga tahu ya? Ular naik tangga itu loh, ular tangga. Dia tidak mengundi nasib dengan panah, tapi dia mengundi nasib dengan dadu, mengundi nasib jagoannya itu yang di situ. Itu hal seperti itu ya sama saja. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua yang memabukkan adalah haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Askaro yuskiru muskirun. Kullu muskirin haramun. Semuanya yang memabukkan itu haram. Yang kedua, narkoba. Narkoba adalah bahan yang berasal dari tumbuhan atau kimia yang mempengaruhi akal dan badan orang yang mengkonsumsinya. Narkoba ini menyebabkan kelemahan fisik. Kalau dia nggak minum, dia jadi lemes. Tapi kalau dia minum, dia jadi semangat. Biasanya orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, dia awalnya tertimpa masalah karena dia jauh dari Allah, maka dia menempuh jalan pelarian yang lain. Untuk apa? Untuk mengembalikan moodnya, untuk mengembalikan semangatnya. Nah, narkoba ini apabila orang mengkonsumsinya, dia akan menimbulkan adrenalin. Orang yang mengkonsumsinya akan semangat. Tapi setelah efeknya itu selesai, maka dia akan kembali lemes, drop, galau, gelisah dan yang lainnya. Dan ini nyandu. Untuk lepas dari narkoba sulit. Maka jangan sampai kita, insya Allah kalau anak santri insya Allah enggak. Saya berkhusnudannya insya Allah enggak kalau narkoba. Nah, jenis-jenisnya. Ada banyak jenis narkoba itu, tapi ada dua, dibagi menjadi dua. Jenis pertama yaitu yang sifatnya alami, seperti ganja. Ganja itu kan tumbuhan. Pernah lihat tumbuhan ganja nggak? Tumbuhan ganja itu kayak tumbuhannya itu daunnya kayak daun ketela. Kalau saya lihat itu daun ketela. Itu kalau dibakar, asapnya dihirup, nanti kamu bisa ngefly. Nah, itu namanya ganja. Kayak gitu. Nah, itu bahan yang alami. Kemudian jenis kedua adalah bahan produksi atau pengolahan, sengaja dibuat. Nah, di sini bahan-bahan yang disaring dari bahan-bahan narkoba alami seperti morfin, heroin, kokain. Nah, ini biasanya para artis-artis itu banyak yang tertangkap karena apa? Karena seperti ini. Dia tuntutan dunia membuat dia stres, akhirnya dia pelarian ke yang sesuatu yang bisa membuat dia nyaman dalam waktu yang instan, yaitu dia minum narkoba, mengkonsumsi narkoba. Entah itu dihirup, entah itu disuntikkan, entah itu diminum.
banyak jenisnya. Yang kedua, obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan kimia yang memiliki pengaruh sama dengan bahan-bahan narkoba yang alami dari jenisnya. Contohnya itu obat bius. Obat bius tadi, padahal Rasulullah SAW saya udah bilang tadi, apabila tidak ada kemaslahatan maka hukumnya haram, sedikit maupun banyak. Tapi apabila ada kemaslahatan yang ingin ditempuh maka dia boleh. Contohnya obat bius. Orang mau operasi, kalau nggak dibius dulu ya bisa kesakitan dia. Orang mau sesar, mau operasi sesar, perutnya dibelah, perutnya dibedah, diambil bayinya. Wong kita kena pisau aja, kita kena pisau aja kita sakit. Bahkan dia butuh bius. Maka bius seperti ini, entah biusnya itu total, entah itu sebagian, maka ini diperbolehkan apabila ada kemaslahatan yang lebih besar yang ingin ditempuh. Nah hadis tadi sifatnya itu umum. Apabila tidak ada faktor eksternal yang lain, maka di sini seorang menggunakan zat yang digunakan untuk membius dan dia gunakan untuk dia mabuk, untuk menghilangkan stresnya dia, maka dia haram. Tidak bisa disamakan dengan orang yang mau melahirkan. Nah, hukumnya narkoba semua jenisnya haram ya, semua jenisnya haram, sedikit maupun banyak. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kepada di dalam fatwa Majmu' Fatawa, dia lebih diharamkan daripada khamar karena bahaya mengkonsumsi hasyi itu sebenarnya adalah ganja, lebih besar dibandingkan dengan bahaya minum khamar. Ganja. Imam Mazhabi dalam Al-KPR juga menukilkan bahwasanya ganja juga perbuatan dosa besar. Dalam riset kedokteran dan percobaan ilmiah, kenyataan yang bisa dilihat telah menetapkan bahwa narkoba dan segala jenisnya itu bermacam-macam merupakan sebab timbulnya penyakit-penyakit akal, kejiwaan, dan kemasyarakatan. Orang yang udah kena narkoba, ya insya Allah ya, dia bakal sulit mendekat kepada Allah. Akhirnya dia jadi sampah masyarakat, membuat kerusakan karena akalnya udah hilang. Contoh-contoh narkoba di sini misalnya hashish itu ganja, daun, berasal dari daun. Opium berasal dari tumbuhan kashi, menimbulkan bahaya yang berlipat dikonsumsi melalui dimakan. Kalau opium, kokain ini dari tumbuhan koko. Ini harganya mahal ini. Orang bisnis kokain itu biasanya kaya. Tapi di sini adalah kokain. Ini juga salah satu bentuk narkoba. Bahaya makan narkoba: satu, malas, menyanyiakan ibadah pasti. Berpengaruh dalam kejiwaan dan berpengaruh dalam badan juga. Terjatuh dalam perbuatan dosa, makan makanan yang haram, bergaul dengan teman-teman yang jelek, almaru ala dini kolin. Seorang itu di atas agama temannya. Kalau temannya minum narkoba atau mengkonsumsi narkoba, sedikit banyak dia pasti pernah. Kalau temannya suka main game, saya udah bilang berkali-kali ya, pasti yang dibicarakan sama dia ya tentang gamenya itu. Entah apa yang dibicarakan tuh asik pokoknya. Kalau temannya suka Korea, dia pasti punya teman yang suka Korea juga. Atau kalau ketemu klub, udah suka drama Korea ya, bukan suka Koreanya. Maka memilih teman itu ya harus selektif. Jangan semuanya dihitung, enggak, jangan. Harus dipilih mana yang baik, nama yang buruk. Antum sudah kelas 9, masa dimana seorang peralihan antara fase anak-anak ke fase dewasa. Sebenarnya dan disebut dengan kata remaja. Sebenarnya kata remaja itu tidak dikenal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada saat itu namanya ya belum akil balik sama balik, gitu doang. Belum balik sama balik. Kalau belum balik berarti dia anak-anak. Kalau sudah balik berarti dia mukallaf, dia sudah dibebani dengan syariat. Berarti dia udah dihukumi dengan orang dewasa. Berarti dia termasuk golongan orang dewasa. Berarti kalau kelas 9 insya Allah kayaknya semuanya udah balik ya. Insya Allah kayaknya semuanya udah balik. Berarti kamu digolongi mukallaf
sebagaimana orang dewasa. Nah, maka kenakalan remaja itu seharusnya tidak terjadi, karena remaja itu makhluk asing. Nah, masuk kenakalan orang dewasa ini lucu. Nah, pilih-pilih dalam berteman. Apalagi kalian sekarang di rumah, temannya dari berbagai background, tidak hanya di pondok saja. Nah, berarti kamu harus memilih-milih mana teman yang bagus, mana yang teman yang tidak bagus, bisa memilih antara yang hak dan yang batil. Nah, semoga Allah memberikan antum semua hidayah untuk memilih teman. Nah, yang keempat, lemah, tidak bersemangat, menghabiskan harta. Narkoba itu mahal, 1 gramnya bisa ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Yang kelima, menyanyiakan banyak waktu, jelas. Banyak problem rumah tangga, iya. Orang yang mengkonsumsi narkoba, dia pikirannya udah gak waras. Kalau dia kehabisan tersebut, dia akan gelisah, dia ngamuk dan yang lainnya, gak semangat, dia harus minum itu lagi. Kalau gak minum, dia bisa depresi, dia bisa gila. Nah, ini bahaya di narkoba. Dari sisi kesehatan banyak ya, tak pasti. Menutup lambung, gelisah, tidur yang gak bisa tidur, begadang, kurus, muntah-muntah, halusinasi, menghaluskan nasi, tukang bubur. Bukan ya, halusinasi itu menghayal, kebanyakan ngayal. Atau bukan menghayal sih, dia terbayang-bayang. Dia gak menghayal, tapi dia terbayang-bayang. Umpamanya dia di rumah main HP maunya, atau ya istirahat biasalah, tiba-tiba dia terbayang-bayang dia kecelakaan gitu. Itu halusinasi. Nah, bukan menghayal, bukan, tapi berhalusinasi. Pikirannya melayang, tapi dia bukan bermaksud untuk berhayal, lepas sendiri pikirannya. Nah, yang ketujuh, banyak melakukan perbuatan di luar kehendaknya. Nah, lanjut di pengetahuan tambahan minuman keras dan kanker. Kamu bisa baca sendiri sedikit di bab yang pelajaran yang keempat, bagian yang kedua, tanaman yang memabukkan atau yang membahayakan. Nah, di sini nanti masuk ke tanaman yang membahayakan. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Nah, di sini tanamannya apa? Rokok. Rokok itu dari tanaman tembakau, cengkeh tembakau. Nah, apabila seorang itu merokok, padahal di situ dia merokok itu juga sama kayak narkoba hampir, karena dia nyandu. Kalau dia nggak ngerokok, dia pahit, ilatih pahit. Kalau dia ngerokok, dia bisa tenang, pikirannya tenang, santai. Tapi orang ngerokok itu menyandu, karena di situ ada bahan nikotin yang membahayakan tubuh. Padahal di situ juga sudah tidak ada tuh stempelnya halal dalam rokok, tuh nggak ada. Rokok semuanya haram, meskipun tidak ada dalil letterlock, maksudnya yang menyebutkan ad-dukhon haram, nggak ada. Tapi dalilnya secara umum, rokok haram nggak ada, karena zaman dahulu nggak ada rokok, belum dikenal zaman Rasulullah itu rokok. Tapi dalilnya itu dalil secara umum, dan itu masuk di sana bahwasanya rokok itu haram. Dan MUI juga tidak mempunyai stempel dalam rokok itu, tanda halalnya MUI nggak ada. Terus habis itu di situ juga ditulis merokok membunuhmu, tapi tetap aja ada orang yang membelinya, harganya mahal. Dan orang merokok itu setengah gila kalau saya lihat. Kok bisa setengah gila? Yang pertama, orang merokok itu bakar duit, itu jelas ya, duitnya dibakar. Yang kedua, orang kalau makan itu ya, di mana-mana orang makan itu ya, makan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, itu tuh ditelan. Lah ini enggak, memasukkan sesuatu dalam mulutnya tapi dikeluarin lagi, buat ditelan, kayak orang gila kan jadinya. Coba kalau kamu beli es teh, kamu sedot,
terus kamu keluarin lagi, sedot lagi, keluarin lagi, sedot lagi, keluarin lagi, kayak orang gila. Ya sama. Yang ketiga, orang ngerokok itu sukanya di tempat-tempat yang jorok. Nggak percaya? Coba riset. Nggak usah sih, saya udah pernah lihat sendiri. Dulu pas zaman saya kuliah hampir semuanya, bukan hampir semuanya sih, 70% mahasiswa itu, atau 50%, 50-70% mahasiswa itu merokok. Dan di manakah tempat yang paling enak untuk merokok dan kapan waktunya? Itu ketika dia BAB. Ketika dia BAB, dia tuh enaknya sambil ngerokok. Dan itu fakta, dan itu emang diakui. Bener, sambil dia BAB sambil ngerokok itu nikmat katanya gitu. Masa ada orang, biasanya orang normal, yang normal saya bilang, makanya di orang rokok tuh setengah gila. Orang normal itu ya kalau mau makan itu kayaknya enggak kolo ya, kalau bahasa Jawanya enggak kolo. Kalau bahasa Papuanya bahasa enggak tahu. Kalau bahasa Indonesia enggak kolo tuh ya. Enggak tahu saya bahasa Indonesianya apa. Enggak kolo itu apa? Kola kolo bukan ya. Enggak kolo tuh enggak tega untuk menelan makanan tersebut. Kalau masa ada orang mau makan sambil BAB. Bahkan minum pun kayaknya nggak ada sih, orang minum sambil BAB itu kayaknya nggak ada. Pasti mereka merasa jijik. Nah orang merokok itu enggak, justru nikmatnya itu di situ. Kalau nggak temennya yang tinggal di situ berarti ya terus apa lagi, temennya siapa? Ya setan. Setan tinggalnya di kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jauhkan dari setan. Dia di situ nikmat, ya bernikmat-nikmat dengan penghuninya. Nah, jangan sampai rokok ini menyentuh para santri di Jajar terutama, jangan sampai. Dan ini membuat candu, merusak kesehatan, dan juga merugikan orang lain, dolim terhadap orang lain. Asap yang ditimbulkan oleh perokok ini dia juga beracun, maka orang yang sebelahnya itu menjadi perokok pasif, dan itu juga berbahaya. Maka ini suatu bentuk pendoliman terhadap sesama muslim. Nah, kalau di warung, kamu buka warung ada yang jual rokok, bapakmu misalnya, ibumu jual rokok di warung, segera singkirkan rokoknya. Penghasilannya nggak halal, nggak berkah nanti tokonya. Singkirkan rokok dari kehidupan kita. Nah, semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.